Berada di tengah Pulau Jawa dengan kontur wilayah pantai dan lereng pegunungan, Cirebon telah menjadi pusat kekuasaan politik dan perdagangan sejak ratusan tahun lalu. Wilayah pesisir yang menjadi pembangunan identitas Nusantara sebagai bagian dari jaringan niaga dunia. Pada abad ke-16, Cirebon telah menjadi pelabuhan penyangga perdagangan kerajaan Demak dan Mataram dan berlanjut hingga era VOC. Sunan Gunung Jati menjadi sosok yang sukses membangun jaringan perdagangan dan pusat kekuasaan. Hingga berakhirnya periode Kesultanan dan Cirebon berubah menjadi keresidenan pada tahun 1705. Pada perkembangannya, keresidenan Cirebon tumbuh sebagai wilayah penghasil komoditas ekspor dunia. Wilayah yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Jawa. Pemerintah Hindia Belanda pun memberikan perhatian dalam pembangunannya. Cirebon dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur transportasi dan dijadikan bagian dari pengembangan ekonomi di bawah sistem tanam paksa. Sebagai sistem yang dianggap berhasil membuka akses bagi kapitalis terhadap pedalaman Jawa dan menghubungkan dengan pasar dunia. Komoditas gula, kopi, teh, kina, dan indigo dieksploitasi besar-besaran karena dianggap berhasil mengisi pundi-pundi keuangan pemerintah kolonial dan pengusaha swasta Eropa dan Tionghoa. Ramainya arus perdagangan di Cirebon pada abad ke-19 memunculkan kebutuhan akan uang dan permodalan. Peluang ini ditangkap direksi The Yavace Bank sebagai bank komersial yang memiliki mandat sebagai bank sirkulasi dari pemerintah kolonial. Rencana pembukaan kantor cabang DJB di Cirebon mulai dicetuskan pada 22 Juni 1866. Awalnya muncul keraguan karena sebagai kota pelabuhan, Cirebon dinilai belum mampu menyaingi Batavia dan Semarang. Hingga tercapai kesepakatan, The Yavace Bank Eigenschap Cirebon resmi dibuka pada 6 Agustus 1866. Sebagai bank sirkulasi, DJB Cirebon bertugas menyediakan dan mengedarkan uang gulden di wilayah kerjanya. Dan sebagai bank komersial, DJB menyediakan akses kredit permodalan, khususnya bagi pengusaha Eropa dan Tionghoa. Kedatangan Jepang tahun 1942 menjadi babak baru perubahan ekonomi Cirebon. Di sektor perkebunan, pabrik gula di Cirebon dan sekitarnya diambil alih oleh badan usaha milik Jepang. Di lembaga keuangan, DJB Eigenschap Cirebon harus ditutup seiring dengan kebijakan bidang ekonomi yang melikuidasi DJB sebagai bank sirkulasi dan menggantinya dengan Nanpo Kaihatsu Kinko. NKG pun kemudian menerbitkan dan mengedarkan uang Nanpatsu atau rupiah Jepang menggantikan gulden. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia. Keinginan Belanda untuk kembali berkuasa diwujudkan dengan membuka kembali kantor-kantor DJB di seluruh Indonesia, termasuk DJB Cirebon yang kembali dibuka pada 5 Agustus 1947. Dengan alasan untuk menghidupkan kembali perekonomian kolonial berbasis ekspor. Konferensi Meja Bundar menjadi tonggak awal pengakuan kedaulatan serta upaya menata kembali Indonesia di bidang politik dan ekonomi. Hasil KMB menetapkan DJB sebagai bank sirkulasi bagi Republik Indonesia. Di sisi lain, keinginan para tokoh nasional Indonesia untuk lepas dari cengkraman ekonomi kolonial dilakukan dengan langkah nasionalisasi kepada beberapa perusahaan Belanda termasuk DJB. Hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 sejak 1 Juli 1953 melandasi perubahan The Yavace Bank menjadi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Demikian halnya dengan DJB Cirebon yang berganti namanya menjadi kantor cabang Bank Indonesia Cirebon. Dengan tugas terberatnya adalah terlibat dalam proses rekonstruksi dan perbaikan kondisi perekonomian Cirebon yang rusak akibat peperangan. Roda waktu yang berputar
Cirebon kini telah menjadi kota metropolitan. Perekonomiannya terus tumbuh dan berkembang dengan sektor perdagangan dan industri kreatif menjadi andalan. Sebagai potensi ekonomi baru yang berbasis kearifan lokal dan ekonomi kerakyatan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon senantiasa setia mengawal perekonomian daerah melalui perannya dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan dan memastikan tersedianya sistem pembayaran yang aman dan handal. Sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kekuatan agar dapat memegang teguh komitmen untuk terus berpihak kepada rakyat Cirebon sebagai simpul perekonomian kerakyatan di wilayah pesisir. Buku ini adalah bagian dari seri buku sejarah dan heritage Kantor Perwakilan Bank Indonesia sebagai upaya dari perekaman institusional memori Bank Indonesia di daerah.